Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-356, saya Mas Mulyana Ismail, penutur sejarah dari SMA Negeri 1 Sopeng, akan menuturkan kisah Syekh Abdul Majid bin Sadik Al-Kahar sebagai pilar penyebar agama Islam di Kerajaan Sopeng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, jadi pernah sering mendengar nama Tuang Udunga? Sering. Di mana itu? Ya, jadi jalan yang mau ke Matabulu. Jadi yang akan Ibu tuturkan hari ini tentang bagaimana peran Syekh Abdul Majid bin Sadik Al-Kahar sebagai pilar Islamisasi di Kerajaan Sopeng yang lebih populer dengan nama Tuang Udunga. Jadi dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, setiap daerah memiliki sejarah tersendiri, baik cara penyebaran agama Islam maupun orang-orang yang berperan dalam penyebaran agama tersebut. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan sangat erat kaitannya dengan 3 tokoh yang membawa agama Islam. Yang pertama yaitu Datuk Ditiro, kemudian yang kedua Datuk Ribandang, dan yang ketiga adalah Datuk Sulaiman atau Datuk Patiman. Ketiga tokoh inilah yang memperkenalkan agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi Selatan dengan ketiga tokoh ini sangat populer ketika penyebaran agama Islam. Agama Islam diperkirakan masuk di Sulawesi Selatan pada akhir abad ke-16. Islamisasi yang berlangsung di Sulawesi Selatan itu berlangsung dari atas ke bawah. Artinya, nanti suatu kerajaan itu diakui menganut agama Islam apabila rajanya sudah memeluk agama Islam. Di Kabupaten Sopeng atau di Kerajaan Sopeng, agama Islam itu diperkenalkan oleh Syekh Abdul Majid bin Sadik Al-Kahar yang lebih populer dengan nama Tuang Udunga bersama dengan Datuk Ribandang. Jadi Syekh Abdul Majid bin Sadik Al-Kahar ini merupakan orang Arab yang datang ke Sumatera. Jadi mereka datang ke Sumatera, dipanggil oleh temannya, kemudian bertemu dengan Lamampawa, cucu Arubila ketiga. Disitulah Syekh Abdul Majid bin Sadik Al-Kahar tertarik untuk masuk di Kerajaan Sopeng. Karena Lawaniaga ini menceritakan bahwa di kampung mereka itu ada namanya Wanua Makiade. Jadi semua tatanan diatur sesuai dengan tatanan adat. Atas cerita Lamampawa itulah akhirnya Syekh Abdul Majid bin Sadik Al-Kahar ini tertarik untuk masuk ke Kerajaan Sopeng. Setelah dari Aceh, mereka melanjutkan perjalanan ke Kutai. Jadi di Kutai itu mereka bertemu dengan Yusuf Fathahillah. Setelah bertemu dengan Yusuf Fathahillah, mereka berlayar ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, mereka bertemu dengan Abdul Makmur atau biasa juga disebut dengan nama Khatib Tumbal yang lebih terkenal atau lebih populer dengan nama Datuk Ribandang. Atas ajakan Datuk Ribandang, mereka melanjutkan perjalanan ke Kerajaan Goa. Di Kerajaan Goa, mereka bertemu dengan Datuk Ditiro dan Datuk Sulaiman. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Kerajaan Luwu. Datuk Patimang akhirnya menetap di Kerajaan Luwu dan menyebarkan agama Islam. Datuk Ribandang bersama dengan Syekh Abdul Malik bin Sadik Al-Kahar ini melanjutkan perjalanan, tiba di Kerajaan Ajata Pareng, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Kerajaan Sopeng.
Setiba di kerajaan Sopeng, Syekh Abdul Majid bin Syadiq Al-Kahar ini bersama dengan Datuk Beri Bandang menghadap kepada Datu Sopeng. Kebetulan Datu Sopeng pada saat itu adalah Datu Sopeng yang ke-14 yang bernama Laten Ritemu. Karena si Kidal, akhirnya Laten Ritemu ini lebih populer dengan nama Raja Beowe. Setiba di istana terjadilah dialog antara pemangku adat kerajaan Sopeng dengan Syekh Abdul Majid bin Syadiq Al-Kahar ini tentang agama Islam. Karena tatanan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Majid bin Syadiq Al-Kahar ini sangat menyentuh, akhirnya Raja Sopeng yang ke-14, Laten Ritemu, yang lebih populer dengan nama Datu Beowe, akhirnya memeluk agama Islam pada tahun 1609. Jadi Laten Ritemu atau Datu Beowe ini memeluk agama Islam dituntun oleh Syekh Abdul Majid bin Syadiq Al-Kahar, disaksikan oleh Datuk Ribandang dari kerajaan Goa. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka berbunyilah gendang di istana kerajaan Sopeng. Dan dengan teriakan Allahu Akbar, pada saat itu akhirnya kerajaan Sopeng mulai menganut agama Islam secara resmi. Kemudian Datuk Ribandang memberikan amanat kepada Datu Sopeng, yaitu Raja Beowe atau Datu Beowe, agar memberikan bantuannya kepada Syekh Abdul Majid bin Syadiq Al-Kahar untuk menyiarkan agama Islam di kerajaan Goa. Di kerajaan Sopeng, Akhirnya, dengan bantuan Raja Beowe, agama Islam mulai dikenal di kerajaan Sopeng. Setelah kerajaan Sopeng menganut agama Islam, maka terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan bermasyarakat di kerajaan Sopeng. Perubahan tentang pengadereng yang terdiri dari 4 unsur. Yang pertama yaitu ade, kemudian yang kedua yaitu rapang, kemudian yang ketiga yaitu bicara, dan yang keempat adalah waris. Setelah masuk agama Islam, maka bertambah satu lagi yaitu ade sarah. Ada sara ini mempunyai pimpinan yang disebut penghulu sara. Penghulu sara ini disebut dengan nama kadi. Kadi ini bukan hanya bertanggung jawab dalam bidang keagamaan, akan tetapi kadi ini biasa dimintai sumbangan pendapat oleh pihak kerajaan tentang bagaimana kebijakan yang ditempuh oleh kerajaan. Jadi tugas kadi ini bukan hanya saja dalam bidang keagamaan, akan tetapi dimintai saran oleh kerajaan. Kemudian terselenggaranya peranan dan tanggung jawab kadi tersebut memungkinkan diterimanya Islam secara langsung. Kemudian Syekh Abdul Majid bin Syadiq Al-Kahar mengembangkan tarekat Naksabandiyah. Jadi Syekh Abdul Majid bin Syadiq Al-Kahar ini menetap di desa Udunge, sebelah selatan Gunung Bulu 2, sampai kemudian akhirnya meninggal pada tahun 1635 dan dimakamkan di Udunge. Itulah sebabnya mengapa Syekh Abdul Majid bin Syadiq Al-Kahar ini mendapatkan gelaran Tuang Udunge. Jadi demikianlah apa yang Ibu tuturkan tentang bagaimana awal Islam di kerajaan Sopeng. Jadi Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.